Cara Abu Nawas menengahi perselisihan antara mertua dan juga menantu. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bijaksana dan cerdas, bahkan di saat-saat yang penuh emosi dan juga ketegangan. Suatu hari, kabar tentang perselisihan yang memanas antara seorang mertua dan menantunya sampai ke telinga Abu Nawas. Mertua tersebut seorang perempuan yang terkenal keras kepala, merasa bahwa menantunya seorang pemuda yang ceria namun cenderung ceroboh, tidak menghormatinya sebagai orang tua. Sebaliknya, menantu itu merasa mertuanya terlalu banyak menuntut dan sulit memahami keadaannya. Perselisihan ini telah berlarut-larut hingga membuat keluarga besar resah. Abu Nawas yang sering menjadi rujukan masyarakat dipanggil untuk menjadi penengah. Dia menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah seperti ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat biasa. Abu Nawas mengatur pertemuan di rumahnya. Dia menyuruh kedua belah pihak untuk hadir, tetapi meminta mereka membawa sesuatu yang aneh. Mereka harus membawa sebuah wadah, tidak peduli ukurannya, yang di dalamnya terdapat air yang mereka ambil dari rumah masing-masing. Tentu saja, mertua dan menantu itu merasa bingung, tetapi karena rasa hormat mereka kepada Abu Nawas, mereka pun menurut. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, mertua membawa kendi kecil dengan air yang bening, sementara menantu membawa mangkuk besar yang airnya terlihat sedikit keruh. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan tengahnya. Setelah memastikan semua sudah nyaman, ia meminta mereka menyerahkan wadah-wadah itu. Sekarang, kata Abu Nawas dengan tenang, kita akan melakukan sebuah percobaan kecil. Saya ingin kalian masing-masing menuangkan air dari wadah kalian ke dalam baskom besar ini. Dia menunjuk ke sebuah baskom kosong yang diletakkan di tengah ruangan. Mertua dengan sikap bangga menuangkan air dari kendi kecilnya. Air itu jatuh dengan lembut, menambah tetes sejernih pada baskom itu. Lalu giliran menantu yang sedikit malu-malu menuangkan air dari mangkuknya. Air itu tercampur, membuat warna baskom menjadi agak keruh. Abu Nawas mengadu-ngadu air baskom itu dengan sendok kayu. Kemudian dia menatap keduanya sambil berkata, sekarang saya ingin masing-masing dari kalian mengambil kembali air yang kalian bawa tadi. Tetapi ambillah hanya air yang benar-benar milik kalian. Keduanya saling memandang terkejut dengan permintaan itu. Mertua berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengambil air saya? Semua air ini sudah tercampur. Menantu menambahkan, mustahil memisahkan air saya dari air mertua. Semuanya sudah menjadi satu. Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, persis seperti itulah kehidupan kalian. Kalian hidup bersama dalam satu keluarga. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan saling mempengaruhi, entah itu kebaikan atau keburukan. Seperti air ini, hidup kalian telah bercampur, dan tidak ada gunanya mencoba memisahkan apa yang sudah menyatu. Sebaliknya, kalian harus berusaha menjaga agar air ini tetap jernih. Jika salah satu dari kalian mendapatkan kekeruhan, semuanya maka akan tercemar. Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati mereka. Mertua itu menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini telah menambah ketegangan dalam rumah tangga anaknya. Sementara itu, menantu menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh seringkali membuat mertuanya merasa tidak dihargai. Keduanya meminta maaf satu sama lain. Air mata mengalir sebagai tanda perdamaian. Abu Nawas dengan senyum puas menutup pertemuan itu dengan sebuah nasihat terakhir. Ingatlah, katanya, air yang keruh dapat dijernihkan, tetapi itu membutuhkan kesabaran dan juga usaha bersama. Jangan biarkan ego menguasai kalian, karena keluarga adalah ladang kebahagiaan yang hanya bisa tumbuh subur jika disirami dengan cinta dan pengertian. Sejak hari itu, mertua dan menantu hidup dalam keharmonisan. Mereka saling menghormati dan belajar untuk bekerja sama, menjadikan rumah tangga mereka bagaikan air yang jernih dan menyegarkan. Kejadian ini menjadi salah satu bukti kebijaksanaan Abu Nawas yang tidak hanya cerdas dalam logika, tetapi juga dalam menyentuh hati manusia.
Setelah kejadian itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk mempraktikkan nasihat Abu Nawas. Namun seperti halnya setiap perjalanan hidup, tantangan tidak terhenti datang begitu saja. Suatu hari, terjadi lagi perbedaan pendapat di antara mereka. Mertua merasa menantunya terlalu boros dalam mengelola uang, sedangkan menantu merasa mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mendengar ketegangan itu kembali muncul, Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ketika sampai, dia disambut dengan suasana canggung. Mertua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara menantu sibuk membereskan meja makan dengan gerakan kaku. Abu Nawas tersenyum lebar, pura-pura tidak menyadari suasana tegang itu. Dan Abu Nawas berkata, "Hari ini saya ingin mencicipi masakan rumah ini. Siapa yang akan memasak untuk saya?" Mendengar permintaan itu, keduanya terkejut. Namun karena tidak ingin mengecewakan Abu Nawas, mereka setuju untuk memasak bersama. Mertua mengambil alih tugas memasak sup, sementara menantu bertanggung jawab membuat hidangan pendamping. Ketika mereka mulai bekerja di dapur, Abu Nawas diam-diam memperhatikan mereka. Sesekali ia memberikan komentar lucu atau pujian kecil untuk mencairkan suasana itu. Setelah beberapa saat, hidangan pun siap. Mereka duduk bersama di meja makan dan Abu Nawas mencicipi masakan itu dengan penuh semangat. "Wah, sup ini sungguh nikmat. Bumbunya pas sekali," katanya sambil tersenyum ke arah mertua. Kemudian dia mencicipi hidangan pendamping dan berkata kepada menantu, "Dan ini rasanya luar biasa. Kreativitasmu sungguh mengagumkan." Setelah memuji keduanya, Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, memasak ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana keluarga seharusnya bekerja. Jika hanya satu orang yang memasak semuanya, rasanya mungkin tidak seimbang. Tetapi ketika dua orang dengan keahlian berbeda bekerja sama, hasilnya bisa menjadi hidangan yang luar biasa. Begitu juga dengan rumah tangga. Kalian berdua memiliki peran masing-masing, dan jika kalian saling mendukung, kehidupan akan jauh lebih indah." Mertua dan menantu saling berpandangan, lalu tersenyum malu-malu. Mereka menyadari bahwa meskipun sering berbeda pendapat, tujuan mereka sama, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Keduanya pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan mereka dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Abu Nawas mengakhiri kunjungan dengan memberikan satu nasihat terakhir. "Ingatlah," katanya, "setiap bumbu dalam masakan memiliki rasa yang berbeda, tetapi semuanya diperlukan untuk menciptakan harmoni. Begitu pula dengan kalian. Jangan mencoba menghilangkan perbedaan, tetapi belajarlah untuk menghargainya. Dengan begitu, kalian akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Sejak saat itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Rumah tangga mereka menjadi lebih damai dan hubungan mereka semakin erat. Berkat kebijaksanaan Abu Nawas, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, bahwa keharmonisan keluarga dapat diwujudkan jika setiap anggotanya mau membuka hati dan saling bekerja sama. Beberapa bulan setelah kedamaian kembali tercipta di rumah tangga mertua dan menantu itu, Abu Nawas menerima kabar yang menggembirakan. Mereka mengundangnya ke sebuah acara syukuran sederhana di rumah mereka. Dengan senang hati, Abu Nawas menghadiri undangan itu. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dan penuh rasa terima kasih. Rumah yang dulu sering terasa tegang kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Acara itu ternyata disiapkan untuk memperingati momen bahagia. Mertua dan menantu kini telah menjalin hubungan yang sangat akrab. Mereka bahkan bekerja sama, membuka usaha kecil-kecilan, sebuah kedai makanan yang mereka kelola bersama. Dalam acara itu, mertua berdiri dan berkata dengan suara penuh haru, "Abu Nawas, kami mengundangmu ke sini bukan hanya untuk makan bersama, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyelamatkan hubungan kami. Kami sekarang hidup seperti keluarga yang sesungguhnya." Menantu menambahkan, "Jika dulu kami hanya bertahan demi kewajiban, sekarang kami saling mendukung dengan tulus. Semua ini berkat pelajaran yang kau berikan."
Abu Nawas tersenyum lembut. Ia berdiri, mengangkat gelas berisi air sebagai simbol, dan berkata, "Kalian adalah bukti nyata bahwa air yang keruh pun bisa dijernihkan jika ada niat baik dan usaha. Ingatlah, keharmonisan keluarga bukanlah tentang siapa yang benar ataupun yang salah, tetapi tentang bagaimana kalian bisa saling mengerti dan bekerja sama." Setelah itu, Abu Nawas meminum airnya perlahan, diikuti tawa kecil dari semua yang hadir. Hari itu menjadi momen yang penuh kebahagiaan, bukan hanya bagi mertua dan menantu, tetapi juga bagi Abu Nawas yang melihat kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Ketika Abu Nawas hendak pulang, mertua dan menantu mengantarnya hingga pintu. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh dan berkata, "Ingat, air yang jernih tidak bisa bertahan selamanya tanpa perawatan. Jika kalian terus menjaga hubungan ini dengan kasih dan pengertian, saya yakin kebahagiaan akan selalu menjadi milik kalian." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati yang ringan. Ia merasa puas karena telah membantu menciptakan kebahagiaan bagi sebuah keluarga dan bagi mertua serta menantu. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan hubungan mereka, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa cinta dan pengertian adalah pondasi utama dalam sebuah keluarga. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus membantu sesama. Tamat. Cara Abu Nawas menengahi perselisihan antara mertua dan juga menantu. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bijaksana dan cerdas, bahkan di saat-saat yang penuh emosi dan juga ketegangan. Suatu hari, kabar tentang perselisihan yang memanas antara seorang mertua dan menantunya sampai ke telinga Abu Nawas. Mertua tersebut, seorang perempuan yang terkenal keras kepala, merasa bahwa menantunya, seorang pemuda yang ceria namun cenderung ceroboh, tidak menghormatinya sebagai orang tua. Sebaliknya, menantu itu merasa mertuanya terlalu banyak menuntut dan sulit memahami keadaannya. Perselisihan ini telah berlarut-larut hingga membuat keluarga besar resah. Abu Nawas yang sering menjadi rujukan masyarakat dipanggil untuk menjadi penengah. Dia menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah seperti ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat biasa. Abu Nawas mengatur pertemuan di rumahnya. Dia menyuruh kedua belah pihak untuk hadir, tetapi meminta mereka membawa sesuatu yang aneh. Mereka harus membawa sebuah wadah, tidak peduli ukurannya, yang di dalamnya terdapat air yang mereka ambil dari rumah masing-masing. Tentu saja, mertua dan menantu itu merasa bingung, tetapi karena rasa hormat mereka kepada Abu Nawas, mereka pun menurut. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, mertua membawa kendi kecil dengan air yang bening, sementara menantu membawa mangkuk besar yang airnya terlihat sedikit keruh. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan tengahnya. Setelah memastikan semua sudah nyaman, ia meminta mereka menyerahkan wadah-wadah itu. "Sekarang," kata Abu Nawas dengan tenang, "kita akan melakukan sebuah percobaan kecil. Saya ingin kalian masing-masing menuangkan air dari wadah kalian ke dalam baskom besar ini." Dia menunjuk ke sebuah baskom kosong yang diletakkan di tengah ruangan. Mertua dengan sikap bangga menuangkan air dari kendi kecilnya. Air itu jatuh dengan lembut, menambah tetes sejernih pada baskom itu. Lalu giliran menantu yang sedikit malu-malu menuangkan air dari mangkuknya. Air itu tercampur, membuat warna baskom menjadi agak keruh. Abu Nawas mengadu-ngadu air baskom itu dengan sendok kayu. Kemudian dia menatap keduanya sambil berkata, "Sekarang saya ingin masing-masing dari kalian mengambil kembali air yang kalian bawa tadi. Tetapi ambillah hanya air yang benar-benar milik kalian." Keduanya saling memandang terkejut dengan permintaan itu. Mertua berkata, "Bagaimana mungkin saya bisa mengambil air saya? Semua air ini sudah tercampur." Menantu menambahkan, "Mustahil memisahkan air saya dari air mertua. Semuanya sudah menjadi satu." Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, "Persis,
Seperti itulah kehidupan kalian. Kalian hidup bersama dalam satu keluarga. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan saling mempengaruhi, entah itu kebaikan atau keburukan. Seperti air ini, hidup kalian telah bercampur, dan tidak ada gunanya mencoba memisahkan apa yang sudah menyatu. Sebaliknya, kalian harus berusaha menjaga agar air ini tetap jernih. Jika salah satu dari kalian menambahkan kekeruhan, semuanya maka akan tercemar. Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati mereka. Mertua itu menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini telah menambah ketegangan dalam rumah tangga anaknya. Sementara itu, menantu menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh seringkali membuat mertuanya merasa tidak dihargai. Keduanya meminta maaf satu sama lain. Air mata mengalir sebagai tanda perdamaian. Abu Nawas dengan senyum puas menutup pertemuan itu dengan sebuah nasihat terakhir. Ingatlah, katanya, air yang keruh dapat dijernihkan, tetapi itu membutuhkan kesabaran dan juga usaha bersama. Jangan biarkan ego menguasai kalian, karena keluarga adalah ladang kebahagiaan yang hanya bisa tumbuh subur jika disirami dengan cinta dan pengertian. Sejak hari itu, mertua dan menantu hidup dalam keharmonisan. Mereka saling menghormati dan belajar untuk bekerja sama, menjadikan rumah tangga mereka bagaikan air yang jernih dan menyegarkan. Kejadian ini menjadi salah satu bukti kebijaksanaan Abu Nawas yang tidak hanya cerdas dalam logika, tetapi juga dalam menyentuh hati manusia. Setelah kejadian itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk mempraktikkan nasihat Abu Nawas. Namun seperti halnya setiap perjalanan hidup, tantangan tidak terhenti datang begitu saja. Suatu hari, terjadi lagi perbedaan pendapat di antara mereka. Mertua merasa menantunya terlalu boros dalam mengelola uang, sedangkan menantu merasa mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mendengar ketegangan itu kembali muncul, Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ketika sampai, dia disambut dengan suasana canggung. Mertua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara menantu sibuk membereskan meja makan dengan gerakan kaku. Abu Nawas tersenyum lebar, pura-pura tidak menyadari suasana tegang itu. Dan Abu Nawas berkata, hari ini saya ingin mencicipi masakan rumah ini. Siapa yang akan memasak untuk saya? Mendengar permintaan itu, keduanya terkejut. Namun karena tidak ingin mengecewakan Abu Nawas, mereka setuju untuk memasak bersama. Mertua mengambil alih tugas memasak sup, sementara menantu bertanggung jawab membuat hidangan pendamping. Ketika mereka mulai bekerja di dapur, Abu Nawas diam-diam memperhatikan mereka. Sesekali ia memberikan komentar lucu atau pujian kecil untuk mencairkan suasana itu. Setelah beberapa saat, hidangan pun siap. Mereka duduk bersama di meja makan dan Abu Nawas mencicipi masakan itu dengan penuh semangat. Wah, sup ini sungguh nikmat. Bumbunya pas sekali, katanya sambil tersenyum ke arah mertua. Kemudian dia mencicipi hidangan pendamping dan berkata kepada menantu, dan ini rasanya luar biasa, kreativitasmu sungguh mengagumkan. Setelah memuji keduanya, Abu Nawas menatap mereka dan berkata, kalian tahu, memasak ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana keluarga seharusnya bekerja. Jika hanya satu orang yang memasak semuanya, rasanya mungkin tidak seimbang. Tetapi ketika dua orang dengan keahlian berbeda bekerja sama, hasilnya bisa menjadi hidangan yang luar biasa. Begitu juga dengan rumah tangga. Kalian berdua memiliki peran masing-masing, dan jika kalian saling mendukung, kehidupan akan jauh lebih indah. Mertua dan menantu saling berpandangan, lalu tersenyum malu-malu. Mereka menyadari bahwa meskipun sering berbeda pendapat, tujuan mereka sama, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Keduanya pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan mereka dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Abu Nawas mengakhiri kunjungan dengan memberikan satu nasihat terakhir. Ingatlah, katanya, setiap bumbu dalam masakan memiliki rasa yang berbeda, tetapi semuanya diperlukan untuk menciptakan harmoni. Begitu pula dengan kalian, jangan mencoba menghilangkan perbedaan, tetapi belajarlah untuk menghargainya.
Dengan begitu, kalian akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Sejak saat itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Rumah tangga mereka menjadi lebih damai dan hubungan mereka semakin erat. Berkat kebijaksanaan Abu Nawas, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, bahwa keharmonisan keluarga dapat diwujudkan jika setiap anggotanya mau membuka hati dan saling bekerja sama. Beberapa bulan setelah kedamaian kembali tercipta di rumah tangga mertua dan menantu itu, Abu Nawas menerima kabar yang menggembirakan. Mereka mengundangnya ke sebuah acara syukuran sederhana di rumah mereka. Dengan senang hati, Abu Nawas menghadiri undangan itu. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dan penuh rasa terima kasih. Rumah yang dulu sering terasa tegang kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Acara itu ternyata disiapkan untuk memperingati momen bahagia. Mertua dan menantu kini telah menjalin hubungan yang sangat akrab. Mereka bahkan bekerja sama membuka usaha kecil-kecilan, sebuah kedai makanan yang mereka kelola bersama. Dalam acara itu, mertua berdiri dan berkata dengan suara penuh haru, "Abu Nawas, kami mengundangmu ke sini bukan hanya untuk makan bersama, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyelamatkan hubungan kami. Kami sekarang hidup seperti keluarga yang sesungguhnya." Menantu menambahkan, "Jika dulu kami hanya bertahan demi kewajiban, sekarang kami saling mendukung dengan tulus. Semua ini berkat pelajaran yang kau berikan." Abu Nawas tersenyum lembut. Ia berdiri, mengangkat gelas berisi air sebagai simbol, dan berkata, "Kalian adalah bukti nyata bahwa air yang keruh pun bisa dijernihkan jika ada niat baik dan usaha. Ingatlah, keharmonisan keluarga bukanlah tentang siapa yang benar ataupun yang salah, tetapi tentang bagaimana kalian bisa saling mengerti dan bekerja sama." Setelah itu, Abu Nawas meminum airnya perlahan, diikuti tawa kecil dari semua yang hadir. Hari itu menjadi momen yang penuh kebahagiaan, bukan hanya bagi mertua dan menantu, tetapi juga bagi Abu Nawas yang melihat kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Ketika Abu Nawas hendak pulang, mertua dan menantu mengantarnya hingga pintu. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh dan berkata, "Ingat, air yang jernih tidak bisa bertahan selamanya tanpa perawatan. Jika kalian terus menjaga hubungan ini dengan kasih dan pengertian, saya yakin kebahagiaan akan selalu menjadi milik kalian." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati yang ringan. Ia merasa puas karena telah membantu menciptakan kebahagiaan bagi sebuah keluarga dan bagi mertua serta menantu. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan hubungan mereka, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa cinta dan pengertian adalah pondasi utama dalam sebuah keluarga. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus membantu sesama. Tamat. Cara Abu Nawas menengahi perselisihan antara mertua dan juga menantu. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bijaksana dan cerdas, bahkan di saat-saat yang penuh emosi dan juga ketegangan. Suatu hari, kabar tentang perselisihan yang memanas antara seorang mertua dan menantunya sampai ke telinga Abu Nawas. Mertua tersebut, seorang perempuan yang terkenal keras kepala, merasa bahwa menantunya, seorang pemuda yang ceria namun cenderung ceroboh, tidak menghormatinya sebagai orang tua. Sebaliknya, menantu itu merasa mertuanya terlalu banyak menuntut dan sulit memahami keadaannya. Perselisihan ini telah berlarut-larut hingga membuat keluarga besar resah. Abu Nawas yang sering menjadi rujukan masyarakat dipanggil untuk menjadi penengah. Dia menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah seperti ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat biasa. Abu Nawas mengatur pertemuan di rumahnya. Dia menyuruh kedua belah pihak untuk hadir, tetapi meminta mereka membawa sesuatu yang aneh. Mereka harus membawa sebuah wadah
tidak peduli ukurannya, yang di dalamnya terdapat air yang mereka ambil dari rumah masing-masing. Tentu saja, mertua dan menantu itu merasa bingung, tetapi karena rasa hormat mereka kepada Abu Nawas, mereka pun menurut. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, mertua membawa kendi kecil dengan air yang bening, sementara menantu membawa mangkuk besar yang airnya terlihat sedikit keruh. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan tengahnya. Setelah memastikan semua sudah nyaman, ia meminta mereka menyerahkan wadah-wadah itu. Sekarang, kata Abu Nawas dengan tenang, kita akan melakukan sebuah percobaan kecil. Saya ingin kalian masing-masing menuangkan air dari wadah kalian ke dalam baskom besar ini. Dia menunjuk ke sebuah baskom kosong yang diletakkan di tengah ruangan. Mertua dengan sikap bangga menuangkan air dari kendi kecilnya. Air itu jatuh dengan lembut, menambah tetes sejernih pada baskom itu. Lalu giliran menantu yang sedikit malu-malu menuangkan air dari mangkuknya. Air itu tercampur, membuat warna baskom menjadi agak keruh. Abu Nawas mengadu-ngadu air baskom itu dengan sendok kayu. Kemudian dia menatap keduanya sambil berkata, sekarang saya ingin masing-masing dari kalian mengambil kembali air yang kalian bawa tadi. Tetapi ambillah hanya air yang benar-benar milik kalian. Keduanya saling memandang terkejut dengan permintaan itu. Mertua berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengambil air saya? Semua air ini sudah tercampur. Menantu menambahkan, mustahil memisahkan air saya dari air mertua. Semuanya sudah menjadi satu. Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, persis seperti itulah kehidupan kalian. Kalian hidup bersama dalam satu keluarga. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan saling mempengaruhi, entah itu kebaikan atau keburukan. Seperti air ini, hidup kalian telah bercampur, dan tidak ada gunanya mencoba memisahkan apa yang sudah menyatu. Sebaliknya, kalian harus berusaha menjaga agar air ini tetap jernih. Jika salah satu dari kalian mendapatkan kekeruhan, semuanya maka akan tercemar. Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati mereka. Mertua itu menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini telah menambah ketegangan dalam rumah tangga anaknya. Sementara itu, menantu menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh seringkali membuat mertuanya merasa tidak dihargai. Keduanya meminta maaf satu sama lain. Air mata mengalir sebagai tanda perdamaian. Abu Nawas dengan senyum puas menutup pertemuan itu dengan sebuah nasihat terakhir. Ingatlah, katanya, air yang keruh dapat dijernihkan, tetapi itu membutuhkan kesabaran dan juga usaha bersama. Jangan biarkan ego menguasai kalian, karena keluarga adalah ladang kebahagiaan yang hanya bisa tumbuh subur jika disirami dengan cinta dan pengertian. Sejak hari itu, mertua dan menantu hidup dalam keharmonisan. Mereka saling menghormati dan belajar untuk bekerja sama, menjadikan rumah tangga mereka bagaikan air yang jernih dan menyegarkan. Kejadian ini menjadi salah satu bukti kebijaksanaan Abu Nawas yang tidak hanya cerdas dalam logika, tetapi juga dalam menyentuh hati manusia. Setelah kejadian itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk mempraktikkan nasihat Abu Nawas. Namun seperti halnya setiap perjalanan hidup, tantangan tidak terhenti datang begitu saja. Suatu hari, terjadi lagi perbedaan pendapat di antara mereka. Mertua merasa menantunya terlalu boros dalam mengelola uang, sedangkan menantu merasa mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mendengar ketegangan itu kembali muncul, Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ketika sampai, dia disambut dengan suasana canggung. Mertua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara menantu sibuk membereskan meja makan dengan gerakan kaku. Abu Nawas tersenyum lebar, pura-pura tidak menyadari suasana tegang itu. Dan Abu Nawas berkata, hari ini saya ingin mencicipi masakan rumah ini. Siapa yang akan memasak untuk saya? Mendengar permintaan itu, keduanya terkejut. Namun karena tidak ingin mengecewakan Abu Nawas, mereka setuju untuk memasak bersama. Mertua mengambil alih tugas memasak sup, sementara menantu bertanggung jawab membuat hidangan pendamping.
Ketika mereka mulai bekerja di dapur, Abu Nawas diam-diam memperhatikan mereka. Sesekali ia memberikan komentar lucu atau pujian kecil untuk mencairkan suasana itu. Setelah beberapa saat, hidangan pun siap. Mereka duduk bersama di meja makan dan Abu Nawas mencicipi masakan itu dengan penuh semangat. "Wah, sup ini sungguh nikmat. Bumbunya pas sekali," katanya sambil tersenyum ke arah mertua. Kemudian dia mencicipi hidangan pendamping dan berkata kepada menantu, "Dan ini rasanya luar biasa. Kreativitasmu sungguh mengagumkan." Setelah memuji keduanya, Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, memasak ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana keluarga seharusnya bekerja. Jika hanya satu orang yang memasak semuanya, rasanya mungkin tidak seimbang. Tetapi ketika dua orang dengan keahlian berbeda bekerja sama, hasilnya bisa menjadi hidangan yang luar biasa. Begitu juga dengan rumah tangga. Kalian berdua memiliki peran masing-masing, dan jika kalian saling mendukung, kehidupan akan jauh lebih indah." Mertua dan menantu saling berpandangan, lalu tersenyum malu-malu. Mereka menyadari bahwa meskipun sering berbeda pendapat, tujuan mereka sama, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Keduanya pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan mereka dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Abu Nawas mengakhiri kunjungan dengan memberikan satu nasihat terakhir. "Ingatlah," katanya, "setiap bumbu dalam masakan memiliki rasa yang berbeda, tetapi semuanya diperlukan untuk menciptakan harmoni. Begitu pula dengan kalian. Jangan mencoba menghilangkan perbedaan, tetapi belajarlah untuk menghargainya. Dengan begitu, kalian akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Sejak saat itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Rumah tangga mereka menjadi lebih damai dan hubungan mereka semakin erat. Berkat kebijaksanaan Abu Nawas, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, bahwa keharmonisan keluarga dapat diwujudkan jika setiap anggotanya mau membuka hati dan saling bekerja sama. Beberapa bulan setelah kedamaian kembali tercipta di rumah tangga mertua dan menantu itu, Abu Nawas menerima kabar yang menggembirakan. Mereka mengundangnya ke sebuah acara syukuran sederhana di rumah mereka. Dengan senang hati, Abu Nawas menghadiri undangan itu. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dan penuh rasa terima kasih. Rumah yang dulu sering terasa tegang kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Acara itu ternyata disiapkan untuk memperingati momen bahagia. Mertua dan menantu kini telah menjalin hubungan yang sangat akrab. Mereka bahkan bekerja sama, membuka usaha kecil-kecilan, sebuah kedai makanan yang mereka kelola bersama. Dalam acara itu, mertua berdiri dan berkata dengan suara penuh haru, "Abu Nawas, kami mengundangmu ke sini bukan hanya untuk makan bersama, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyelamatkan hubungan kami. Kami sekarang hidup seperti keluarga yang sesungguhnya." Menantu menambahkan, "Jika dulu kami hanya bertahan demi kewajiban, sekarang kami saling mendukung dengan tulus. Semua ini berkat pelajaran yang kau berikan." Abu Nawas tersenyum lembut. Ia berdiri, mengangkat gelas berisi air sebagai simbol, dan berkata, "Kalian adalah bukti nyata bahwa air yang keruh pun bisa dijernihkan jika ada niat baik dan usaha. Ingatlah, keharmonisan keluarga bukanlah tentang siapa yang benar ataupun yang salah, tetapi tentang bagaimana kalian bisa saling mengerti dan bekerja sama." Setelah itu, Abu Nawas meminum airnya perlahan, diikuti tawa kecil dari semua yang hadir. Hari itu menjadi momen yang penuh kebahagiaan, bukan hanya bagi mertua dan menantu, tetapi juga bagi Abu Nawas yang melihat kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Ketika Abu Nawas hendak pulang, mertua dan menantu mengantarnya hingga pintu. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh dan berkata, "Ingat, air yang jernih tidak bisa bertahan selamanya tanpa perawatan. Jika kalian terus menjaga hubungan ini dengan kasih dan pengertian, saya yakin kebahagiaan akan selalu menjadi milik kalian." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati yang ringan. Ia merasa puas karena telah membantu menciptakan kebahagiaan
bagi sebuah keluarga dan bagi mertua serta menantu. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan hubungan mereka, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa cinta dan pengertian adalah pondasi utama dalam sebuah keluarga. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus membantu sesama. Tamat. Cara Abu Nawas menengahi perselisihan antara mertua dan juga menantu. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bijaksana dan cerdas, bahkan di saat-saat yang penuh emosi dan juga ketegangan. Suatu hari, kabar tentang perselisihan yang memanas antara seorang mertua dan menantunya sampai ke telinga Abu Nawas. Mertua tersebut, seorang perempuan yang terkenal keras kepala, merasa bahwa menantunya, seorang pemuda yang ceria namun cenderung ceroboh, tidak menghormatinya sebagai orang tua. Sebaliknya, menantu itu merasa mertuanya terlalu banyak menuntut dan sulit memahami keadaannya. Perselisihan ini telah berlarut-larut hingga membuat keluarga besar resah. Abu Nawas yang sering menjadi rujukan masyarakat dipanggil untuk menjadi penengah. Dia menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah seperti ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat biasa. Abu Nawas mengatur pertemuan di rumahnya. Dia menyuruh kedua belah pihak untuk hadir, tetapi meminta mereka membawa sesuatu yang aneh. Mereka harus membawa sebuah wadah, tidak peduli ukurannya, yang di dalamnya terdapat air yang mereka ambil dari rumah masing-masing. Tentu saja, mertua dan menantu itu merasa bingung, tetapi karena rasa hormat mereka kepada Abu Nawas, mereka pun menurut. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, mertua membawa kendi kecil dengan air yang bening, sementara menantu membawa mangkuk besar yang airnya terlihat sedikit keruh. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan tengahnya. Setelah memastikan semua sudah nyaman, ia meminta mereka menyerahkan wadah-wadah itu. Sekarang, kata Abu Nawas dengan tenang, kita akan melakukan sebuah percobaan kecil. Saya ingin kalian masing-masing menuangkan air dari wadah kalian ke dalam baskom besar ini. Dia menunjuk ke sebuah baskom kosong yang diletakkan di tengah ruangan. Mertua dengan sikap bangga menuangkan air dari kendi kecilnya. Air itu jatuh dengan lembut, menambah tetes sejernih pada baskom itu. Lalu giliran menantu yang sedikit malu-malu menuangkan air dari mangkuknya. Air itu tercampur, membuat warna baskom menjadi agak keruh. Abu Nawas mengadu-ngadu air baskom itu dengan sendok kayu. Kemudian dia menatap keduanya sambil berkata, sekarang saya ingin masing-masing dari kalian mengambil kembali air yang kalian bawa tadi. Tetapi ambillah hanya air yang benar-benar milik kalian. Keduanya saling memandang terkejut dengan permintaan itu. Mertua berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengambil air saya? Semua air ini sudah tercampur. Menantu menambahkan, mustahil memisahkan air saya dari air mertua. Semuanya sudah menjadi satu. Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, persis seperti itulah kehidupan kalian. Kalian hidup bersama dalam satu keluarga. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan saling mempengaruhi, entah itu kebaikan atau keburukan. Seperti air ini, hidup kalian telah bercampur, dan tidak ada gunanya mencoba memisahkan apa yang sudah menyatu. Sebaliknya, kalian harus berusaha menjaga agar air ini tetap jernih. Jika salah satu dari kalian mendapatkan kekeruhan, semuanya maka akan tercemar. Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati mereka. Mertua itu menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini telah menambah ketegangan dalam rumah tangga anaknya. Sementara itu, menantu menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh seringkali membuat mertuanya merasa tidak dihargai. Keduanya meminta maaf satu sama lain. Air mata mengalir sebagai tanda perdamaian. Abu Nawas dengan senyum puas menutup pertemuan itu dengan sebuah nasihat terakhir. Ingatlah, katanya,
Air yang keruh dapat dijernihkan, tetapi itu membutuhkan kesabaran dan juga usaha bersama. Jangan biarkan ego menguasai kalian, karena keluarga adalah ladang kebahagiaan yang hanya bisa tumbuh subur jika disirami dengan cinta dan pengertian. Sejak hari itu, mertua dan menantu hidup dalam keharmonisan. Mereka saling menghormati dan belajar untuk bekerja sama, menjadikan rumah tangga mereka bagaikan air yang jernih dan menyegarkan. Kejadian ini menjadi salah satu bukti kebijaksanaan Abu Nawas yang tidak hanya cerdas dalam logika, tetapi juga dalam menyentuh hati manusia. Setelah kejadian itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk mempraktikkan nasihat Abu Nawas. Namun seperti halnya setiap perjalanan hidup, tantangan tidak terhenti datang begitu saja. Suatu hari, terjadi lagi perbedaan pendapat di antara mereka. Mertua merasa menantunya terlalu boros dalam mengelola uang, sedangkan menantu merasa mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mendengar ketegangan itu kembali muncul, Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ketika sampai, dia disambut dengan suasana canggung. Mertua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara menantu sibuk membereskan meja makan dengan gerakan kaku. Abu Nawas tersenyum lebar, pura-pura tidak menyadari suasana tegang itu. Dan Abu Nawas berkata, "Hari ini saya ingin mencicipi masakan rumah ini. Siapa yang akan memasak untuk saya?" Mendengar permintaan itu, keduanya terkejut. Namun karena tidak ingin mengecewakan Abu Nawas, mereka setuju untuk memasak bersama. Mertua mengambil alih tugas memasak sup, sementara menantu bertanggung jawab membuat hidangan pendamping. Ketika mereka mulai bekerja di dapur, Abu Nawas diam-diam memperhatikan mereka. Sesekali ia memberikan komentar lucu atau pujian kecil untuk mencairkan suasana itu. Setelah beberapa saat, hidangan pun siap. Mereka duduk bersama di meja makan dan Abu Nawas mencicipi masakan itu dengan penuh semangat. "Wah, sup ini sungguh nikmat. Bumbunya pas sekali," katanya sambil tersenyum ke arah mertua. Kemudian dia mencicipi hidangan pendamping dan berkata kepada menantu, "Dan ini rasanya luar biasa. Kreativitasmu sungguh mengagumkan." Setelah memuji keduanya, Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, memasak ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana keluarga seharusnya bekerja. Jika hanya satu orang yang memasak semuanya, rasanya mungkin tidak seimbang. Tetapi ketika dua orang dengan keahlian berbeda bekerja sama, hasilnya bisa menjadi hidangan yang luar biasa. Begitu juga dengan rumah tangga. Kalian berdua memiliki peran masing-masing, dan jika kalian saling mendukung, kehidupan akan jauh lebih indah." Mertua dan menantu saling berpandangan, lalu tersenyum malu-malu. Mereka menyadari bahwa meskipun sering berbeda pendapat, tujuan mereka sama, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Keduanya pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan mereka dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Abu Nawas mengakhiri kunjungan dengan memberikan satu nasihat terakhir. "Ingatlah," katanya, "setiap bumbu dalam masakan memiliki rasa yang berbeda, tetapi semuanya diperlukan untuk menciptakan harmoni. Begitu pula dengan kalian. Jangan mencoba menghilangkan perbedaan, tetapi belajarlah untuk menghargainya. Dengan begitu, kalian akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Sejak saat itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Rumah tangga mereka menjadi lebih damai dan hubungan mereka semakin erat. Berkat kebijaksanaan Abu Nawas, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, bahwa keharmonisan keluarga dapat diwujudkan jika setiap anggotanya mau membuka hati dan saling bekerja sama. Beberapa bulan setelah kedamaian kembali tercipta di rumah tangga mertua dan menantu itu, Abu Nawas menerima kabar yang menggembirakan. Mereka mengundangnya ke sebuah acara syukuran sederhana di rumah mereka. Dengan senang hati, Abu Nawas menghadiri undangan itu. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dan penuh rasa terima kasih. Rumah yang dulu sering terasa tegang kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Acara itu ternyata disiapkan untuk memperingati momen bahagia mertua dan menantu
kini telah menjalin hubungan yang sangat akrab. Mereka bahkan bekerja sama, membuka usaha kecil-kecilan, sebuah kedai makanan yang mereka kelola bersama. Dalam acara itu, mertua berdiri dan berkata dengan suara penuh haru, "Abu Nawas, kami mengundangmu ke sini bukan hanya untuk makan bersama, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyelamatkan hubungan kami. Kami sekarang hidup seperti keluarga yang sesungguhnya." Menantu menambahkan, "Jika dulu kami hanya bertahan demi kewajiban, sekarang kami saling mendukung dengan tulus. Semua ini berkat pelajaran yang kau berikan." Abu Nawas tersenyum lembut. Ia berdiri, mengangkat gelas berisi air sebagai simbol, dan berkata, "Kalian adalah bukti nyata bahwa air yang keruh pun bisa dijernihkan jika ada niat baik dan usaha. Ingatlah, keharmonisan keluarga bukanlah tentang siapa yang benar ataupun yang salah, tetapi tentang bagaimana kalian bisa saling mengerti dan bekerja sama." Setelah itu, Abu Nawas meminum airnya perlahan, diikuti tawa kecil dari semua yang hadir. Hari itu menjadi momen yang penuh kebahagiaan, bukan hanya bagi mertua dan menantu, tetapi juga bagi Abu Nawas yang melihat kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Ketika Abu Nawas hendak pulang, mertua dan menantu mengantarnya hingga pintu. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh dan berkata, "Ingat, air yang jernih tidak bisa bertahan selamanya tanpa perawatan. Jika kalian terus menjaga hubungan ini dengan kasih dan pengertian, saya yakin kebahagiaan akan selalu menjadi milik kalian." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati yang ringan. Ia merasa puas karena telah membantu menciptakan kebahagiaan bagi sebuah keluarga dan bagi mertua serta menantu. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan hubungan mereka, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa cinta dan pengertian adalah pondasi utama dalam sebuah keluarga. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus membantu sesama. Tamat. Cara Abu Nawas menengahi perselisihan antara mertua dan juga menantu. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bijaksana dan cerdas, bahkan di saat-saat yang penuh emosi dan juga ketegangan. Suatu hari, kabar tentang perselisihan yang memanas antara seorang mertua dan menantunya sampai ke telinga Abu Nawas. Mertua tersebut, seorang perempuan yang terkenal keras kepala, merasa bahwa menantunya, seorang pemuda yang ceria namun cenderung ceroboh, tidak menghormatinya sebagai orang tua. Sebaliknya, menantu itu merasa mertuanya terlalu banyak menuntut dan sulit memahami keadaannya. Perselisihan ini telah berlarut-larut hingga membuat keluarga besar resah. Abu Nawas yang sering menjadi rujukan masyarakat dipanggil untuk menjadi penengah. Dia menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah seperti ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat biasa. Abu Nawas mengatur pertemuan di rumahnya. Dia menyuruh kedua belah pihak untuk hadir, tetapi meminta mereka membawa sesuatu yang aneh. Mereka harus membawa sebuah wadah, tidak peduli ukurannya, yang di dalamnya terdapat air yang mereka ambil dari rumah masing-masing. Tentu saja, mertua dan menantu itu merasa bingung, tetapi karena rasa hormat mereka kepada Abu Nawas, mereka pun menurut. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, mertua membawa kendi kecil dengan air yang bening, sementara menantu membawa mangkuk besar yang airnya terlihat sedikit keruh. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan tengahnya. Setelah memastikan semua sudah nyaman, ia meminta mereka menyerahkan wadah-wadah itu. "Sekarang," kata Abu Nawas dengan tenang, "kita akan melakukan sebuah percobaan kecil. Saya ingin kalian masing-masing menuangkan air dari wadah kalian ke dalam baskom besar ini." Dia menunjuk ke sebuah baskom kosong yang diletakkan di tengah ruangan. Mertua dengan sikap bangga menuangkan air dari kendi kecilnya. Air itu jatuh dengan lembut, menambah setetes sejernih pada baskom itu. Lalu giliran menantu yang sedikit malu-malu menuangkan air dari mangkuknya.
Air itu tercampur, membuat warna baskom menjadi agak keruh. Abu Nawas mengadu-ngadu air baskom itu dengan sendok kayu. Kemudian dia menatap keduanya sambil berkata, "Sekarang saya ingin masing-masing dari kalian mengambil kembali air yang kalian bawa tadi. Tetapi ambillah hanya air yang benar-benar milik kalian." Keduanya saling memandang terkejut dengan permintaan itu. Mertua berkata, "Bagaimana mungkin saya bisa mengambil air saya? Semua air ini sudah tercampur." Menantu menambahkan, "Mustahil memisahkan air saya dari air mertua. Semuanya sudah menjadi satu." Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, "Persis seperti itulah kehidupan kalian. Kalian hidup bersama dalam satu keluarga. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan saling mempengaruhi, entah itu kebaikan atau keburukan. Seperti air ini, hidup kalian telah bercampur, dan tidak ada gunanya mencoba memisahkan apa yang sudah menyatu. Sebaliknya, kalian harus berusaha menjaga agar air ini tetap jernih. Jika salah satu dari kalian mendapatkan kekeruhan, semuanya maka akan tercemar." Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati mereka. Mertua itu menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini telah menambah ketegangan dalam rumah tangga anaknya. Sementara itu, menantu menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh seringkali membuat mertuanya merasa tidak dihargai. Keduanya meminta maaf satu sama lain. Air mata mengalir sebagai tanda perdamaian. Abu Nawas dengan senyum puas menutup pertemuan itu dengan sebuah nasihat terakhir. "Ingatlah," katanya, "air yang keruh dapat dijernihkan, tetapi itu membutuhkan kesabaran dan juga usaha bersama. Jangan biarkan ego menguasai kalian, karena keluarga adalah ladang kebahagiaan yang hanya bisa tumbuh subur jika disirami dengan cinta dan pengertian." Sejak hari itu, mertua dan menantu hidup dalam keharmonisan. Mereka saling menghormati dan belajar untuk bekerja sama, menjadikan rumah tangga mereka bagaikan air yang jernih dan menyegarkan. Kejadian ini menjadi salah satu bukti kebijaksanaan Abu Nawas yang tidak hanya cerdas dalam logika, tetapi juga dalam menyentuh hati manusia. Setelah kejadian itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk mempraktikkan nasihat Abu Nawas. Namun seperti halnya setiap perjalanan hidup, tantangan tidak terhenti datang begitu saja. Suatu hari, terjadi lagi perbedaan pendapat di antara mereka. Mertua merasa menantunya terlalu boros dalam mengelola uang, sedangkan menantu merasa mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mendengar ketegangan itu kembali muncul, Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ketika sampai, dia disambut dengan suasana canggung. Mertua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara menantu sibuk membereskan meja makan dengan gerakan kaku. Abu Nawas tersenyum lebar, pura-pura tidak menyadari suasana tegang itu. Dan Abu Nawas berkata, "Hari ini saya ingin mencicipi masakan rumah ini. Siapa yang akan memasak untuk saya?" Mendengar permintaan itu, keduanya terkejut. Namun karena tidak ingin mengecewakan Abu Nawas, mereka setuju untuk memasak bersama. Mertua mengambil alih tugas memasak sup, sementara menantu bertanggung jawab membuat hidangan pendamping. Ketika mereka mulai bekerja di dapur, Abu Nawas diam-diam memperhatikan mereka. Sesekali ia memberikan komentar lucu atau pujian kecil untuk mencairkan suasana itu. Setelah beberapa saat, hidangan pun siap. Mereka duduk bersama di meja makan dan Abu Nawas mencicipi masakan itu dengan penuh semangat. "Wah, sup ini sungguh nikmat. Bumbunya pas sekali," katanya sambil tersenyum ke arah mertua. Kemudian dia mencicipi hidangan pendamping dan berkata kepada menantu, "Dan ini rasanya luar biasa. Kreativitasmu sungguh mengagumkan." Setelah memuji keduanya, Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, memasak ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana keluarga seharusnya bekerja. Jika hanya satu orang yang memasak semuanya, rasanya mungkin tidak seimbang. Tetapi ketika dua orang dengan keahlian berbeda bekerja sama, hasilnya bisa menjadi hidangan yang luar biasa. Begitu juga dengan rumah tangga. Kalian berdua memiliki peran masing-masing, dan jika kalian saling mendukung, kehidupan akan jauh lebih indah." Mertua dan menantu saling berpandangan, lalu tersenyum malu-malu. Mereka menyadari bahwa meskipun sering berbeda pendapat, tujuan mereka sama, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis.
Keduanya pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan mereka dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Abu Nawas mengakhiri kunjungan dengan memberikan satu nasihat terakhir. Ingatlah, katanya, setiap bumbu dalam masakan memiliki rasa yang berbeda, tetapi semuanya diperlukan untuk menciptakan harmoni. Begitu pula dengan kalian, jangan mencoba menghilangkan perbedaan, tetapi belajarlah untuk menghargainya. Dengan begitu, kalian akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Sejak saat itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Rumah tangga mereka menjadi lebih damai dan hubungan mereka semakin erat. Berkat kebijaksanaan Abu Nawas, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, bahwa keharmonisan keluarga dapat diwujudkan jika setiap anggotanya mau membuka hati dan saling bekerja sama. Beberapa bulan setelah kedamaian kembali tercipta di rumah tangga mertua dan menantu itu, Abu Nawas menerima kabar yang menggembirakan. Mereka mengundangnya ke sebuah acara syukuran sederhana di rumah mereka. Dengan senang hati, Abu Nawas menghadiri undangan itu. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dan penuh rasa terima kasih. Rumah yang dulu sering terasa tegang kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Acara itu ternyata disiapkan untuk memperingati momen bahagia. Mertua dan menantu kini telah menjalin hubungan yang sangat akrab. Mereka bahkan bekerja sama membuka usaha kecil-kecilan, sebuah kedai makanan yang mereka kelola bersama. Dalam acara itu, mertua berdiri dan berkata dengan suara penuh haru, Abu Nawas, kami mengundangmu ke sini bukan hanya untuk makan bersama, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyelamatkan hubungan kami. Kami sekarang hidup seperti keluarga yang sesungguhnya. Menantu menambahkan, jika dulu kami hanya bertahan demi kewajiban, sekarang kami saling mendukung dengan tulus. Semua ini berkat pelajaran yang kau berikan. Abu Nawas tersenyum lembut. Ia berdiri, mengangkat gelas berisi air sebagai simbol, dan berkata, kalian adalah bukti nyata bahwa air yang keruh pun bisa dijernihkan jika ada niat baik dan usaha. Ingatlah, keharmonisan keluarga bukanlah tentang siapa yang benar ataupun yang salah, tetapi tentang bagaimana kalian bisa saling mengerti dan bekerja sama. Setelah itu, Abu Nawas meminum airnya perlahan, diikuti tawa kecil dari semua yang hadir. Hari itu menjadi momen yang penuh kebahagiaan, bukan hanya bagi mertua dan menantu, tetapi juga bagi Abu Nawas yang melihat kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Ketika Abu Nawas hendak pulang, mertua dan menantu mengantarnya hingga pintu. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh dan berkata, ingat, air yang jernih tidak bisa bertahan selamanya tanpa perawatan. Jika kalian terus menjaga hubungan ini dengan kasih dan pengertian, saya yakin kebahagiaan akan selalu menjadi milik kalian. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati yang ringan. Ia merasa puas karena telah membantu menciptakan kebahagiaan bagi sebuah keluarga dan bagi mertua serta menantu. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan hubungan mereka, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa cinta dan pengertian adalah pondasi utama dalam sebuah keluarga. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus membantu sesama. Tamat. Cara Abu Nawas menengahi perselisihan antara mertua dan juga menantu. Abu Nawas adalah seorang yang dikenal bijaksana dan cerdas, bahkan di saat-saat yang penuh emosi dan juga ketegangan. Suatu hari, kabar tentang perselisihan yang memanas antara seorang mertua dan menantunya sampai ke telinga Abu Nawas. Mertua tersebut seorang perempuan yang terkenal keras kepala, merasa bahwa menantunya seorang pemuda yang ceria namun cenderung ceroboh, tidak menghormatinya sebagai orang tua. Sebaliknya, menantu itu merasa mertuanya terlalu banyak menuntut dan sulit memahami keadaannya. Perselisihan ini telah berlarut-larut hingga membuat keluarga besar resah.
Abu Nawas yang sering menjadi rujukan masyarakat dipanggil untuk menjadi penengah. Dia menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah seperti ini membutuhkan lebih dari sekedar nasihat biasa. Abu Nawas mengatur pertemuan di rumahnya. Dia menyuruh kedua belah pihak untuk hadir, tetapi meminta mereka membawa sesuatu yang aneh. Mereka harus membawa sebuah wadah, tidak peduli ukurannya, yang di dalamnya terdapat air yang mereka ambil dari rumah masing-masing. Tentu saja, mertua dan menantu itu merasa bingung, tetapi karena rasa hormat mereka kepada Abu Nawas, mereka pun menurut. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, mertua membawa kendi kecil dengan air yang bening, sementara menantu membawa mangkuk besar yang airnya terlihat sedikit keruh. Abu Nawas menyambut mereka dengan senyuman ramah dan mempersilahkan mereka duduk di ruangan tengahnya. Setelah memastikan semua sudah nyaman, ia meminta mereka menyerahkan wadah-wadah itu. Sekarang, kata Abu Nawas dengan tenang, kita akan melakukan sebuah percobaan kecil. Saya ingin kalian masing-masing menuangkan air dari wadah kalian ke dalam baskom besar ini. Dia menunjuk ke sebuah baskom kosong yang diletakkan di tengah ruangan. Mertua dengan sikap bangga menuangkan air dari kendi kecilnya. Air itu jatuh dengan lembut, menambah setetes sejernih pada baskom itu. Lalu giliran menantu yang sedikit malu-malu menuangkan air dari mangkuknya. Air itu tercampur, membuat warna baskom menjadi agak keruh. Abu Nawas mengadu-ngadu air baskom itu dengan sendok kayu. Kemudian dia menatap keduanya sambil berkata, sekarang saya ingin masing-masing dari kalian mengambil kembali air yang kalian bawa tadi. Tetapi ambillah hanya air yang benar-benar milik kalian. Keduanya saling memandang terkejut dengan permintaan itu. Mertua berkata, bagaimana mungkin saya bisa mengambil air saya? Semua air ini sudah tercampur. Menantu menambahkan, mustahil memisahkan air saya dari air mertua. Semuanya sudah menjadi satu. Abu Nawas mengangguk bijak dan berkata, persis seperti itulah kehidupan kalian. Kalian hidup bersama dalam satu keluarga. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan saling mempengaruhi, entah itu kebaikan atau keburukan. Seperti air ini, hidup kalian telah bercampur, dan tidak ada gunanya mencoba memisahkan apa yang sudah menyatu. Sebaliknya, kalian harus berusaha menjaga agar air ini tetap jernih. Jika salah satu dari kalian mendapatkan kekeruhan, semuanya maka akan tercemar. Kata-kata Abu Nawas menyentuh hati mereka. Mertua itu menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini telah menambah ketegangan dalam rumah tangga anaknya. Sementara itu, menantu menyadari bahwa tindakannya yang ceroboh seringkali membuat mertuanya merasa tidak dihargai. Keduanya meminta maaf satu sama lain. Air mata mengalir sebagai tanda perdamaian. Abu Nawas dengan senyum puas menutup pertemuan itu dengan sebuah nasihat terakhir. Ingatlah, katanya, air yang keruh dapat dijernihkan, tetapi itu membutuhkan kesabaran dan juga usaha bersama. Jangan biarkan ego menguasai kalian, karena keluarga adalah ladang kebahagiaan yang hanya bisa tumbuh subur jika disirami dengan cinta dan pengertian. Sejak hari itu, mertua dan menantu hidup dalam keharmonisan. Mereka saling menghormati dan belajar untuk bekerja sama, menjadikan rumah tangga mereka bagaikan air yang jernih dan menyegarkan. Kejadian ini menjadi salah satu bukti kebijaksanaan Abu Nawas yang tidak hanya cerdas dalam logika, tetapi juga dalam menyentuh hati manusia. Setelah kejadian itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk mempraktikkan nasihat Abu Nawas. Namun seperti halnya setiap perjalanan hidup, tantangan tidak terhenti datang begitu saja. Suatu hari, terjadi lagi perbedaan pendapat di antara mereka. Mertua merasa menantunya terlalu boros dalam mengelola uang, sedangkan menantu merasa mertua terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Mendengar ketegangan itu kembali muncul, Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Ketika sampai, dia disambut dengan suasana canggung. Mertua duduk di ruang tamu dengan wajah tegang, sementara menantu sibuk membereskan meja makan dengan gerakan kaku. Abu Nawas tersenyum lebar, pura-pura tidak menyadari suasana tegang itu.
Dan Abu Nawas berkata, "Hari ini saya ingin mencicipi masakan rumah ini. Siapa yang akan memasak untuk saya?" Mendengar permintaan itu, keduanya terkejut. Namun karena tidak ingin mengecewakan Abu Nawas, mereka setuju untuk memasak bersama. Mertua mengambil alih tugas memasak sup, sementara menantu bertanggung jawab membuat hidangan pendamping. Ketika mereka mulai bekerja di dapur, Abu Nawas diam-diam memperhatikan mereka. Sesekali ia memberikan komentar lucu atau pujian kecil untuk mencairkan suasana itu. Setelah beberapa saat, hidangan pun siap. Mereka duduk bersama di meja makan dan Abu Nawas mencicipi masakan itu dengan penuh semangat. "Wah, sup ini sungguh nikmat. Bumbunya pas sekali," katanya sambil tersenyum ke arah mertua. Kemudian dia mencicipi hidangan pendamping dan berkata kepada menantu, "Dan ini rasanya luar biasa. Kreativitasmu sungguh mengagumkan." Setelah memuji keduanya, Abu Nawas menatap mereka dan berkata, "Kalian tahu, memasak ini adalah gambaran sempurna tentang bagaimana keluarga seharusnya bekerja. Jika hanya satu orang yang memasak semuanya, rasanya mungkin tidak seimbang. Tetapi ketika dua orang dengan keahlian berbeda bekerja sama, hasilnya bisa menjadi hidangan yang luar biasa. Begitu juga dengan rumah tangga. Kalian berdua memiliki peran masing-masing, dan jika kalian saling mendukung, kehidupan akan jauh lebih indah." Mertua dan menantu saling berpandangan, lalu tersenyum malu-malu. Mereka menyadari bahwa meskipun sering berbeda pendapat, tujuan mereka sama, menciptakan rumah tangga yang bahagia dan juga harmonis. Keduanya pun berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyadarkan mereka dengan cara yang begitu sederhana namun penuh makna. Abu Nawas mengakhiri kunjungan dengan memberikan satu nasihat terakhir. "Ingatlah," katanya, "setiap bumbu dalam masakan memiliki rasa yang berbeda, tetapi semuanya diperlukan untuk menciptakan harmoni. Begitu pula dengan kalian. Jangan mencoba menghilangkan perbedaan, tetapi belajarlah untuk menghargainya. Dengan begitu, kalian akan menemukan kebahagiaan yang sejati." Sejak saat itu, mertua dan menantu benar-benar berusaha untuk saling memahami dan menghormati. Mereka tidak lagi melihat perbedaan sebagai penghalang, tetapi sebagai kesempatan untuk saling melengkapi. Rumah tangga mereka menjadi lebih damai dan hubungan mereka semakin erat. Berkat kebijaksanaan Abu Nawas, kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa itu, bahwa keharmonisan keluarga dapat diwujudkan jika setiap anggotanya mau membuka hati dan saling bekerja sama. Beberapa bulan setelah kedamaian kembali tercipta di rumah tangga mertua dan menantu itu, Abu Nawas menerima kabar yang menggembirakan. Mereka mengundangnya ke sebuah acara syukuran sederhana di rumah mereka. Dengan senang hati, Abu Nawas menghadiri undangan itu. Setibanya di sana, Abu Nawas disambut dengan wajah ceria dan penuh rasa terima kasih. Rumah yang dulu sering terasa tegang kini dipenuhi tawa dan kehangatan. Acara itu ternyata disiapkan untuk memperingati momen bahagia. Mertua dan menantu kini telah menjalin hubungan yang sangat akrab. Mereka bahkan bekerja sama, membuka usaha kecil-kecilan, sebuah kedai makanan yang mereka kelola bersama. Dalam acara itu, mertua berdiri dan berkata dengan suara penuh haru, "Abu Nawas, kami mengundangmu ke sini bukan hanya untuk makan bersama, tetapi untuk mengucapkan terima kasih. Nasihatmu telah menyelamatkan hubungan kami. Kami sekarang hidup seperti keluarga yang sesungguhnya." Menantu menambahkan, "Jika dulu kami hanya bertahan demi kewajiban, sekarang kami saling mendukung dengan tulus. Semua ini berkat pelajaran yang kau berikan." Abu Nawas tersenyum lembut. Ia berdiri, mengangkat gelas berisi air sebagai simbol, dan berkata, "Kalian adalah bukti nyata bahwa air yang keruh pun bisa dijernihkan jika ada niat baik dan usaha. Ingatlah, keharmonisan keluarga bukanlah tentang siapa yang benar ataupun yang salah, tetapi tentang bagaimana kalian bisa saling mengerti dan bekerja sama." Setelah itu, Abu Nawas meminum airnya perlahan, diikuti tawa kecil dari semua yang hadir. Hari itu menjadi momen yang penuh kebahagiaan, bukan hanya bagi mertua dan menantu, tetapi juga bagi Abu Nawas yang melihat kedamaian berhasil ditegakkan kembali. Ketika Abu Nawas hendak pulang, mertua dan menantu mengantarnya hingga pintu. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh dan berkata,
Ingat, air yang jernih tidak bisa bertahan selamanya tanpa perawatan. Jika kalian terus menjaga hubungan ini dengan kasih dan pengertian, saya yakin kebahagiaan akan selalu menjadi milik kalian. Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang dengan hati yang ringan. Ia merasa puas karena telah membantu menciptakan kebahagiaan bagi sebuah keluarga dan bagi mertua serta menantu. Kebijaksanaan Abu Nawas tidak hanya menyelamatkan hubungan mereka, tetapi juga mengajarkan mereka bahwa cinta dan pengertian adalah pondasi utama dalam sebuah keluarga. Dari hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena hatinya yang tulus membantu sesama. Tamat.